Baik Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu semuanya telah diberkati dengan pengajaran-pengajaran selama beberapa minggu sebelumnya. Dan tentunya semua pengajaran itu sedang mengajarkan kita untuk semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari kita berbuah di dalam Tuhan, berbuah dalam kerajaannya, bahkan ketika kita menghadapi yang namanya tantangan, persoalan dalam hidup, kita tidak kalah. Tapi kita akan tetap terus maju, kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara besar. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang selalu berkendaraan, entah itu mobil atau motor, pasti Bapak Ibu semuanya akan ada di jalan raya. Dan apalagi kalau itu Bapak Ibu masuk di area jalan tol, tentunya disitulah Bapak Ibu akan berhati-hati. Kita semua pasti berhati-hati di situ. Karena kita sedang mengikuti jalur yang tepat. Artinya bahwa di tempat itu, di jalan itu kita rasa aman. Namun begini, ketika kita ingin keluar dari jalur itu, kita perhatikan baik-baik, kita jaga supaya waktu kita keluar jalur, kita tidak mengalami yang namanya kecelakaan. Betul? Iya kan? Kita sangat berhati-hati, apalagi kalau jalan itu ramai, jalan itu padat. Waktu kita mau keluar jalur, maka kita akan perhatikan ada mobil di samping, ataukah ada mobil dari belakang. Baru kita masuk di area yang baru. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan, kita akan mengalami yang namanya kecelakaan. Nah, tentunya kecelakaan itu bukan cuma hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Bukan cuma kendaraan dan dalam bentuk fisik, tapi di dalam hal rohani, kehidupan rohani kita. Begitu kita keluar dari jalur, tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan mengalami yang namanya masalah. Dan masalah itu bukan cuma untuk merugikan diri kita, tapi merugikan orang lain. Nah, pagi ini mari sama-sama kita belajar bahwa kita akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita akan masih tetap terus berjalan di jalan yang sama? Sekali lagi, apakah kita masih tetap terus berjalan di jalan yang sama? Ataukah kita keluar dari jalan itu? Saya ulangi, kita akan berjalan terus. Namun, apakah kita akan masih tetap berjalan di jalan yang sama atau kita akan keluar dari jalan itu? Tetap berada di jalannya Tuhan. Itulah judul khotbah saya pagi hari ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang diberkati, tetap berada di jalannya Tuhan itu memberikan pemahaman dan pengertian begini, bahwa sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kelam,
Sekalipun kita harus mesti berjalan dalam keadaan tekanan di sekeliling kita, sekalipun kita harus mesti berjalan dalam masalah yang begitu banyak, tapi kita akan tetap memutuskan untuk berjalan di jalannya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa jalan itu adalah jalan yang tepat. Jalan itu adalah jalan yang benar. Nah, saya mau bawa saudara untuk mengerti bahwa jalan yang benar itu dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini, benar itu artinya lurus, tidak salah, dapat dipercaya, itu maksudnya benar. Jadi kalau jalan yang benar adalah jalan yang dapat dipercaya, jalan yang lurus, jalan yang tidak salah. Dan ketika kita memutuskan untuk berjalan di jalan itu, berarti kita sedang memutuskan untuk menolak semua jalan yang lain. Sekali lagi saya mau bilang, begitu kita putuskan untuk berjalan di jalan itu, maka kita akan menolak semua jalan yang lain. Karena bagi kita jalan yang lain sepertinya itu nyaman buat kita. Tetapi karena kita sendiri sudah memutuskan untuk berada di jalan itu, maka kita akan menolak semua jalan yang lain. Yang bisa membuat kita nyaman, kita menolaknya. Nah, jalan yang kita tempuh penting. Karena dia memiliki yang namanya konsekuensi. Ketika kita mengambil jalan yang salah dalam hidup kita menuju kepada arah yang salah, sudah pasti hal itu dapat menyebabkan yang namanya konsekuensi atau masalah yang tragis dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak berhati-hati, kita tidak menyangka bahwa jalan yang kita ambil dia lurus, tapi di ujungnya adalah maut. Saya mau bawa Bapak Ibu semuanya untuk melihat seperti ini. Bahwa kenapa kita harus tetap berada di jalannya. Ada apa sih? Satu hal yang sangat jelas bagi kita tentang jalan yang benar. Dalam Mazmur 23 di ayatnya yang ketiga tadi. Bahwa kita tidak pernah menempuh jalan yang benar itu kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita tidak akan pernah bisa menempuh jalan yang benar itu kalau kita sendiri tidak mempersilahkan Tuhan sebagai gembala kita untuk menuntun kita ke jalan itu. Nah, yang pasti begini, sebagai gembala, Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memimpin. Bahkan Tuhan punya tanggung jawab untuk melindungi kita di jalannya. Dan dia memastikan bahwa selama kita berjalan, kita aman. Pastikan bahwa kita semua sedang berjalan di jalan itu. Dan kita aman di jalannya. Gembala kita mengetahui yang namanya arah yang terbaik bagi kita. Bahkan bukan cuma hanya itu, tapi gembala kita memikirkan tentang kepentingan yang terbaik bagi kita. Gembala kita, Yesus itu adalah dia memiliki otoritas untuk membimbing kita sebagai domba-dombanya ke jalan yang benar. Dan sebagai domba yang hanya bisa dilakukan adalah memilih untuk taat terhadap gembalanya. Hal ini pun juga bisa terjadi dengan kita sebagai umat Tuhan. Bahwa kita berjalan bersama dengan gembala kita yang agung itu.
Tapi apakah kita akan memutuskan untuk memilih dalam kehidupan yang taat kepadanya? Menjadi taat artinya begini, mengakui kebutuhan akan tuntunan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu taat. Mengakui kebutuhan akan tuntunan Tuhan. Tuhan, saya butuh Tuhan. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk terjebak dalam satu level. Kenapa? Sebab Dia Allah yang progres. Dia ingin setiap kita bertumbuh, melangkah terus dari hari lepas hari. Dia tuntun kita untuk melangkah terus. Dia tidak membawa kita untuk terjebak dalam satu level. Ingatkah Bapak Ibu Saudara semua tentang bangsa Israel ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir? Dan waktu mereka dikejar sama tentara Firaun, di depan mereka adalah laut. Sedangkan di belakang mereka adalah tentara Firaun. Tapi apakah itu merupakan akhir dari perjalanan hidup bangsa Israel saat itu? Pertanyaannya buat kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, masalah demi masalah terus berganti dalam hidup kita datang kita hadapi. Apakah itu merupakan sebuah akhir dari seluruh perjalanan kehidupan kita? Padahal Tuhan berjanji Tuhan akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Kita tidak terjebak di dalamnya. Dan itu terbukti ketika bangsa Israel ada dalam kondisi seperti itu. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukul laut itu. Dan laut itu terbelah. Bagi bangsa Israel, kondisi itu adalah yang paling terburuk dan berakhirlah seluruh perjalanan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa itu adalah awal dari perjalanan bangsa ini untuk menuju tanah Kanaan. Bukankah itu adalah awal bagi mereka untuk melihat tanah perjanjian itu? Itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Tapi itu akhir dari musuh yang datang menyerang. Dan mereka berakhir di tempat itu. Hari ini mungkin persoalan saudara banyak, tapi itu bukan jebakan untuk saudara ada di tempat itu. Lalu saudara merasa bahwa itu menjadi bagian yang paling terakhir dalam hidup saudara. Itu bukan bagian yang terakhir dalam perjalanan hidupmu. Tapi dia akan membawa saudara untuk melihat musuhmu itu adalah yang terakhir ada di tempat. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti jalannya. Dia memberi kita pilihan, ada kehendak bebas di dalam kita. Namun saya mesti ingatkan ini kepada kita semua bahwa kita perlu menyadari bahwa pilihan yang kita buat tentang jalan mana yang akan kita tempuh dalam hidup akan memiliki sekali lagi konsekuensinya besar kalau kita salah memilih. Kita tidak akan pernah sampai di jalan itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita hanya akan tetap berada di jalan itu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dialah satu-satunya yang dapat menuntun kita di jalan yang benar dalam seluruh hidup kita, karena kita percaya begini, dialah jalan kebenaran itu. Lalu apa yang kita mesti buat untuk tetap berada di jalannya Tuhan, di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang dapat dipercaya itu? Tuhan punya cara yang harus kita jalani. Tetapi dia punya cara yang harus kita gunakan. Dia punya cara untuk kita jalani. Tapi kita mesti pakai cara itu, bukan pakai cara kita.
Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk mengingatkan mereka untuk perhatikan bagaimana mereka hidup. Sesuai dengan apa kebenaran yang sudah diajarkan Paulus selama Paulus melayani mereka. Jadi maksudnya begini, bahwa kita memperhatikan hidup bukan tentang memperhatikan secara jasmani yang sedang kita bangun. Bukan berarti itu tidak peduli, itu juga penting. Tapi ada yang lebih berfokus, ada yang lebih penting adalah kita memperhatikan kehidupan secara rohani. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca, pelajari tentang apa yang ditulis, kota Efesus itu kota yang kaya, kota perdagangan, kota pelabuhan yang ramai. Dan tentunya pasti di situ bukan cuma hanya satu bangsa, pasti banyak bangsa di situ hidup. Tetapi bagaimana Paulus mengingatkan bahwa perhatikan hidup. Bagaimana kamu hidup? Pesan ini bukan cuma hanya disampaikan Paulus bagi jemaat di Efesus. Tapi pesan ini juga buat kita hari ini. Bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Tapi bagaimana kita bisa memperhatikan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita berjalan bukan di jalan yang salah. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Alasannya cuma satu, supaya jangan bodoh. Orang bebal bukan bicara sekedar ketidakmampuan dia berpikir. Melainkan penolakan yang disengaja terhadap ajaran yang benar dan yang seringkali disertai kesombongan dan sikap menolak koreksi. Itu orang bebal. Cenderung mereka menolak masukan, cenderung mereka menolak pendapat, cenderung mereka menolak teguran orang lain, sekalipun itu benar. Itu bebal. Bahkan bukan cuma hanya itu. Kecenderungan mereka adalah mengulangi kebodohannya dan tidak belajar dari yang namanya kesalahan mereka. Sederhananya cuma seperti ini. Orang bebal kalau ditanya, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Dia akan jawab 5. Kalau orang bodoh ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa? Dia akan jawab 5. Tapi orang bodoh ketika dibilang itu salah, maka dia bilang begini, oh itu salah kah? Harusnya berapa Pak? 4. Tapi orang bebal tidak. Ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa? Dijawab 5. Dibilang salah, dia bilang gini, emangnya kenapa kalau saya mau bilang 5? Menolak yang namanya sudah tahu itu salah, tapi menolak. Padahal ada hal yang benar yang dia mesti terima. Nah itu orang bebal. Jadi begini saudara, kalau ada seorang yang perlu untuk diperhatikan, atau untuk dikoreksi supaya hidupnya menjadi lebih baik, dan tidak menjadi orang bebal, bahkan orang bodoh, itu adalah diri kita sendiri. Ulang. Kalau ada seorang yang perlu diperhatikan dan dikoreksi supaya hidupnya menjadi lebih baik dan tidak menjadi orang bebal dan orang bodoh, itu adalah diri kita sendiri. Dua Korintus pasal 4 ayat 18 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari saya kasih tahu ini, sesuatu yang kelihatan selalu menjadi perhatian khusus.
Sedangkan yang tidak kelihatan sering kita abaikan. Fondasi adalah dasar dari sebuah bangunan yang tidak terlihat. Ya, dia tidak terlihat, tetapi dia berdampak, berpengaruh terhadap bangunan tersebut. Itu fondasi atau dasar. Nah, bagi kita orang percaya, firman itu adalah fondasi, adalah dasar bangunan kehidupan kita orang percaya. Kenapa? Karena firman Allah berkata Allah memberikan kekuatan dan harapan baru melalui firman. Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu dapat mengubah hidup kita. Setiap kali kita memulai untuk mendengarkan perkataan firman di tempat ini, kita selalu menyatakan itu bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup untuk merubah. Firman ini adalah Engkau sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya begini. Sekarang bagaimana kalau fondasi itu dia roboh? Bagaimana kalau fondasi itu tidak diperhatikan? Bagaimana kalau fondasi itu kita abaikan saja? Mazmur 11 ayat 3 berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apalagi kalau dasarnya sudah hancur. Fondasi atau dasar bangunan kehidupan rohani orang percaya yang kokoh sekali lagi itu adalah firman Allah. Jika itu tidak diperhatikan, maka kehidupan rohani orang percaya akan rapuh dan lama kelamaan waktunya akan datang rumah itu hancur. Kehidupan rohani kita akan hancur. Karena itu Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Musuh terkadang akan mencoba menyesatkan kita dari jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Jika kita membiarkan diri kita menyimpang dari jalan yang ditetapkan Tuhan, maka kita akan hancur dan tidak pernah mencapai tujuan. Kita akan menjadi bijak. Kita akan menjadi orang yang bertindak hati-hati jika kita memperhatikan hidup kita yang benar. Karena kita sedang berjalan di jalan yang benar. Ada sebuah cerita. Ada seorang jemaat, dia datang kepada pendetanya di gereja. Kemudian dia menyampaikan semua kekecewaan dia bagaimana diperlakukan di dalam jemaat, di dalam gereja. Orang bercerita tentang dirinya, bahkan ada hal-hal yang apa saja yang dia buat. Akhirnya ketika sang pendeta mendengar semuanya, diberikan hikmat kepadanya. Kepada sang pendeta untuk mengambil air, mengisinya di dalam ember. Dan setelah itu menyuruh orang ini untuk berjalan sekeliling gereja itu. Dan pada akhirnya dia membawanya. Dan setelah membawa, sang pendeta bertanya, apa yang kamu lihat? Dan apa yang kamu dengar? Dia berkata, saya tidak melihat apa-apa, saya tidak mendengar apa-apa. Karena saya sedang berfokus kepada ember dan isi yang air yang ada di dalamnya. Saya takut jangan sampai air ini tumpah. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita sering mendengar semua suara dari luar. Kita sering melihat semua orang-orang memandang kita dengan berbagai mata yang banyak pengertiannya.
Tapi apakah kita memilih untuk tetap ada di jalan Tuhan, memperhatikan hidup kita? Hal yang kedua, selain kita memperhatikan hidup, mari kita ikuti langkahnya. Selaraskan langkah kita dengan langkah Tuhan. Pastikan firman apa yang sering datang dan berbicara dalam hidup kita. Itulah jati diri kita. Jangan tergoda mengikuti apapun yang dunia buat. Berfokuslah pada apa yang Tuhan katakan. Dan ikutilah apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Yang kedua, ikuti tuntunannya. Selaraskan langkah kita dengan langkahnya Tuhan. Alkitab berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena nama itulah yang membawa Daud melewati lembah kekelaman. Karena nama itulah yang membawa Musa untuk memimpin bangsa Israel. Karena nama itulah yang membuat orang mati bangkit. Yang membuat orang buta melihat. Yang membuat Daniel diluputkan dari gua singa dan dapur perapian yang menyala-nyala. Nama itu juga sampai hari ini. Yang meluputkan, yang menuntun, yang menyertai kita dalam setiap persoalan hidup kita. Hanya nama itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dua alat ini, tentunya Bapak Ibu akan bertanya, alat ini digunakan untuk apa? Yang pertama adalah GPS. Yang kedua adalah pedometer. GPS itu digunakan untuk kita pakai menentukan arah tujuan di mana kita harus pergi. Tapi pedometer dipakai untuk menghitung langkah kita setiap kali kita beraktivitas. Bapak Ibu kalau suka untuk berjalan pagi, ada yang orang-orang memakai pedometer dalam bentuk yang namanya smartphone yang sudah dalam bentuk aplikasi. GPS dalam bentuk aplikasi. Kita tekan saja untuk kemana kita akan pergi, kita tentukan posisinya, maka GPS itu akan ada di titik, menentukan titiknya. Kalau untuk pedometer kita dibawa, kita berjalan dan sampai pada akhirnya kita tahu berapa langkah kita. Oke? Nah, saya akan akhiri sampai di sini dengan dua alat ini. Pedometer dan GPS kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang menentukan langkah kita. Tuhan yang menetapkan langkah kita. Kita bukan alat pedometer dan GPS. Dia hanya mengikuti kita kalau kita berjalan, dia akan tentukan berapa langkah yang akan kita capai. Sekali lagi Tuhan menuntun langkah kita, Tuhan juga yang menetapkan langkah kita. Kita bisa berjalan mengikuti tuntunannya, tapi kadang kita bisa juga tidak mau untuk Tuhan tetapkan langkah kita. Karena kenapa? Irama langkah kita tidak sama dengan irama langkahnya Tuhan. Kadang kita bisa cepat, tapi kadang kita lambat. Kadang Tuhan menyuruh kita untuk cepat melangkah, malah kita bersantai-santai. Kadang Tuhan belum suruh kita untuk melangkah, kita yang sudah terburu-buru melangkah. Lamanya waktu kita mengalami sebuah proses dalam hidup tidak mempengaruhi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Terkadang langkah kita terlalu cepat dan terburu-buru sebelum Tuhan menetapkan langkah kita dan menyuruh kita melangkah. Kadang juga langkah kita terlambat ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu untuk kita lakukan. Tidak peduli berapa banyak target yang sudah kita tentukan untuk meraih sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi. Tapi yang pasti
ketika kita mau untuk tetap berada di jalannya, selaraskan perjalanan kita dengan jalan Tuhan, selaraskan langkah kita dengan langkah Tuhan, maka kita pasti berhasil.